Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian Alkitab yang terdapat dalam kitab Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Renungan kita saat ini saya beri judul, Jangan Menahan Kebaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, sudah berapa kalikah kita dihadapkan dengan pergumulan antara memberi dan tidak? Misalnya, ketika kita melihat orang yang layak untuk mendapatkan uluran tangan kita, seperti orang-orang yang lanjut usia, orang-orang kurang mampu, orang sakit, orang-orang terlantar, dan anak-anak yatim piatu. Tetapi keinginan kita untuk memberi dikalahkan dengan berbagai alasan yang iblis teriakkan dalam hati kita, seperti, ya mungkin lain kali saja, atau jangan-jangan dia pura-pura sakit. Ada juga alasan lain yang sering timbul, kan ada pemerintah yang harus mengurus mereka, kenapa kita harus membantu mereka? Nah, hal-hal seperti inilah yang menimbulkan penyesalan pada akhirnya. Karena hal-hal seperti ini, maka pengamsal menuliskan ayat yang kita baca saat ini. Janganlah kita menahan kebaikan kita kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi ketika kita menghadapi situasi seperti ini, mari kita ingat akan ayat ini. Tidak menahan kebaikan. Biarkanlah hati kita diperbiasakan untuk memberi dan mengasihi, karena ini merupakan investasi kita di sorga. Harta di dunia akan binasa, tetapi harta yang kita kumpulkan di sorga adalah kekal dan tidak akan pernah habis. Jangan pernah memikirkan untung dan rugi saat kita memberi, melainkan ketika kita memberi dan menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain, maka itu akan menghasilkan anugerah Allah bagi kita. Ayat yang kita baca saat ini juga mengingatkan kita agar bantulah orang lain jika kita mampu melakukannya. Artinya jangan menjadikan kekurangan dan keterbatasan kita menjadi alasan. Terkadang muncul pikiran bahwa kita juga orang yang pas-pasan. Kita juga tidak ada power untuk membantu dan lain-lain. Ingatlah akan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita memikirkan materi kita. Karena apa yang kita kumpulkan, kita tidak akan pernah merasa kelebihan. Jangan juga kita khawatir akan kekurangan kita. Walaupun yang kita kumpulkan hanya sedikit, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Janganlah kita berbuat baik hanya kepada orang yang baik pada kita, karena orang berdosa pun melakukan hal ini. Tetapi tunjukkanlah kebaikan kita kepada siapapun yang layak membutuhkannya. Seperti janji Tuhan dalam Roma 2 ayat 6 dan 7, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Dan ayat yang ke-10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hanya oleh anugerah-Mu kami masih menikmati nafas hidup sampai saat ini. Kami yakin ketika Tuhan sudah menunjukkan kasih dan kebaikan bagi kami, maka Tuhan pun menginginkan kami untuk melakukan kebaikan dan kasih kepada orang lain.
Oleh sebab itu, kami memohon kiranya Tuhan selalu membentuk kami menjadi pribadi yang saling mengasihi, selalu memiliki rasa empati kepada orang lain, pribadi yang tidak menahan kebaikan, melainkan kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, jagalah kami dan lindungilah kami sepanjang hari ini, karena kami yakin penyertaan Tuhan selalu berlaku bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan bagikan video-video dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.